Pemberitaan isu Indonesia keluar dari AFF semakin memanas dan tajam. Sampai ada media yang mengatakan 40 negara berbondong-bondong ikut campur soal kegaduhan ini. Posisi AFF jelas makin terpojokkan. Presiden AFF memutuskan mengundurkan diri karena skandal ini semakin parah. Jadi hal yang harus diputuskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya hanya di sini. Madam Pang, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, putuskan ikut keluar dari organisasi sampah AFF, mengikuti jejak PSSI dan Timnas Indonesia yang banyak diberitakan keluar dari AFF karena terang-terangan dicurangi wasit Jepang di laga terakhir Indonesia versus Filipina, jadi indikasi kuat karena Madam Pang sangat dekat dengan Erick Thohir. Otomatis Thailand mundur dari semifinal AFF 2024, kompetisi kacau diragukan kelanjutannya atau tidakkah? Ini sangat menggemparkan. Ini alasan logis Thailand keluar dari AFF. Tonton video sampai selesai. Shin Tae-yong berangkat ke Inggris hari ini bersama Erick Thohir. Langsung menuju ke rumah Elkan Bagot, menemui keluarganya dan menjenguk Elkan Bagot yang dikabarkan cedera. Shin Tae-yong memohon maaf ke Elkan dan mengajaknya kembali gabung ke Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi harapanku. Di sisi lain, pengamat ini kemarin lusa blak-blakan sebut Elkan dan STY kayak gini. Penasaran? Simak ulasannya berikut ini. Yes, mantap, ini baru kabar super duper bahagia. Tepat diberitakan tadi malam melalui media raksasa Inggris. Keputusan besar dari Ketum PSSI, Timnas Indonesia bisa masuk 50 besar dunia. Setelah sekian lama, Ketum PSSI akhirnya mengungkapkan impian besar untuk Timnas Indonesia. Apakah ini berarti ada perubahan strategi besar dalam pembinaan tim? Simak penjelasan lengkapnya dan bagaimana Shin Tae-yong berperan dalam target ambisius ini. Dasar negara sombong, gak tahu malu dan gak tahu diri. Tepat wartakan semalam. Pelatih Bahrain melontarkan ancaman ke Timnas Indonesia pasca mengalahkan Arab Saudi di Gulf Cup 2024. Apa yang akan terjadi pada Timnas Indonesia? Kekalahan Arab Saudi dari Timnas Bahrain di Gulf Cup 2024 membuat pelatih Bahrain berani mengirimkan ancaman keras. Apa yang membuat pelatih ini begitu geram dan bagaimana dampaknya bagi Timnas Indonesia yang sedang on fire? Simak informasinya berikut ini. Pak Sumarji bicara setelah Piala AFF 2024 minta satu hal besar kepada pemain Timnas Indonesia. Kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 membawa Pak Sumarji, manajer tim sekaligus Korlantas Polri, untuk memberikan instruksi yang tak kalah besar. Apa yang diminta Pak Sumarji agar Timnas Indonesia bangkit dan kembali berprestasi? Saksikan semuanya hanya di sini. Doa publik terkabulkan. Tepat dikabarkan kemarin sore, Kevin Dix punya peluang besar masuk Liga Jerman. Negosiasi sudah hampir final. Setelah penampilan solid di Timnas Indonesia, Kevin Dix kini terlibat dalam negosiasi yang semakin dekat dengan klub Bundesliga. Apakah ia akan segera berkarir di Liga Jerman? Cari tahu bagaimana kesepakatan ini bisa menjadi terobosan besar bagi karir Dix. 4 pemain muda alumni Piala AFF yang siap jadi pilar Timnas Indonesia di SEA Games 2025. Setelah menunjukkan potensi luar biasa di Piala AFF 2024, ada beberapa pemain muda yang layak dipertahankan dan menjadi andalan Timnas Indonesia di SEA Games 2025. Siapa saja mereka dan apa yang membuat mereka begitu istimewa? Temukan jawabannya di sini. Greg Nwokolo belak-belakan pemain Timnas Indonesia dulu manja seperti Hello Kitty, era Shin Tae-yong jauh lebih hebat. Greg Nwokolo tak ragu untuk menyebutkan perbedaan mencolok antara pemain Timnas Indonesia di era dirinya dengan sekarang. Menurutnya, pemain di masa lalu cenderung manja seperti karakter Hello Kitty. Apa yang membuat era Shin Tae-yong jauh lebih hebat dalam mempersiapkan timnas? Simak pengakuan mengejutkan dari Greg Nwokolo. Kabar gembira untuk Timnas Indonesia.
Elkan Bagot sudah pulih dari cedera dan kembali berlatih dengan Blacpool FC setelah berbulan-bulan absen karena cedera. Elkan Bagot akhirnya kembali ke lapangan. Pemain andalan timnas Indonesia ini sudah pulih dan kembali berlatih dengan Blacpool FC. Apa arti kembalinya Bagot bagi timnas Indonesia? Simak kabar terbaru dan harapan besar dari pemulihannya. Lagi-lagi bikin ulah, rumah towel auto dibakar masa ini kalau makin ngawur. Begini pernyataan bodoh towel tepat tadi malam soal timnas Indonesia dan Shin Tae-yong. Sampai ngomong aneh kayak gini. Simak ulasannya berikut ini. Pemain berdarah Kanada senang bisa bela timnas Indonesia, tapi sampaikan permintaan maaf. Pemain berdarah Kanada yang kini membela timnas Indonesia mengungkapkan kebahagiaannya bisa menjadi bagian dari skuad Garuda. Namun ia juga menyampaikan permintaan maaf atas penampilannya yang belum maksimal. Apa alasan dibalik permintaan maaf ini dan bagaimana ia berencana untuk membuktikan kemampuannya? Simak di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Pemberitaan isu Indonesia keluar dari AFF semakin memanas dan tajam. Sampai ada media yang mengatakan 40 negara berbondong-bondong ikut campur soal kegaduhan ini. Posisi AFF jelas makin terpojokkan. Presiden AFF memutuskan mengundurkan diri karena skandal ini semakin parah. Jadi hal yang harus diputuskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya hanya di sini. Akun media sosial @tebing-tinggi video baru-baru ini memicu perdebatan dengan sebuah unggahan yang menyoroti perlakuan tidak adil yang diduga diterima oleh timnas Indonesia U22 dalam ajang Piala AFF 2024. Akun ini berpendapat bahwa AFF tidak rela melihat timnas Indonesia yang turun dengan skuad muda U22 lolos ke semifinal. Karena hal tersebut dianggap bisa menurunkan level turnamen yang seharusnya menjadi panggung bagi pemain senior. Menurut akun tersebut, timnas Indonesia diduga mendapatkan perlakuan tidak adil dari beberapa wasit agar mereka tidak mendapatkan hasil maksimal. Sebagai contoh, saat menghadapi Laos, Marcelino Ferdinand menerima kartu merah yang dinilai tidak tepat. Selain itu, gol ketiga Laos dalam pertandingan tersebut diklaim sudah keluar lapangan sebelum akhirnya masuk ke gawang timnas Indonesia yang dikawal Dava Fasya. Tidak hanya itu, dalam pertandingan melawan Filipina, wasit juga memberi kartu merah kepada kapten timnas Indonesia, Muhammad Ferrari, yang dianggap menyikut wajah Amani Aguinaldo, kapten Filipina. Namun dalam siaran ulang, terlihat bahwa pergerakan Ferrari sangat minim dan hanya mengenai dada, bukan wajah seperti yang diputuskan oleh wasit. Keputusan kontroversial lainnya datang ketika wasit asal Jepang memberi hadiah penalti kepada Filipina setelah Donitri Pamungkas dianggap melakukan handsball di kotak terlarang. Padahal dalam siaran ulang, bola tidak mengenai tangan Doni sama sekali. Keputusan penalti ini menjadi penentu kekalahan 0-1 timnas Indonesia, padahal jika pertandingan berakhir imbang, Indonesia akan melaju ke semifinal. Akun @tebing-tinggi video menyatakan memang harus diakui permainan timnas Indonesia biasa saja bahkan kurang baik di turnamen ini. Namun lihatlah di laga terakhir mulai dari kartu merah Ferrari kemudian pelanggaran pemain Filipina. Kartu saja pemain Filipina tidak kena dan puncaknya ketika Filipina mendapatkan penalti. Mereka menilai di sini pihak AFF benar-benar tidak ingin membiarkan Indonesia lolos semifinal karena bisa merusak citra mereka. Akun ini menutup unggahannya dengan pernyataan yang mengundang kontroversi, karena ini sudah seharusnya Indonesia keluar dari organisasi aneh AFF ini daripada dicurangi terus. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada kejanggalan dalam pertandingan-pertandingan tersebut? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Madam Pang, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, putuskan ikut keluar dari organisasi sampah AFF.
Mengikuti jejak PSSI dan Timnas Indonesia yang banyak diberitakan keluar dari AFF karena terang-terangan dicurangi wasit Jepang di laga terakhir Indonesia versus Filipina jadi indikasi kuat karena Madam Tang sangat dekat dengan Erick Thohir. Otomatis Thailand mundur dari semifinal AFF 2024, kompetisi kacau diragukan kelanjutannya atau tidakkah? Ini sangat menggemparkan. Ini alasan logis Thailand keluar dari AFF. Tonton video sampai selesai. Federasi Sepak Bola Thailand dalam kurung FAT memiliki posisi yang kuat di dunia sepak bola Asia dengan sejarah panjang dan prestasi gemilang di tingkat regional. Namun ada beberapa alasan yang dapat mendasari keputusan FAT untuk mempertimbangkan keluar dari Asosiasi Sepak Bola ASEAN dalam kurung AFF. Meskipun keputusan semacam itu akan memiliki dampak besar baik bagi Thailand maupun bagi AFF, mari kita bahas beberapa alasan yang mungkin mendorong FAT untuk mengambil langkah drastis ini. Salah satu alasan penting yang mendorong FAT untuk keluar dari AFF adalah untuk memberi lebih banyak perhatian pada perkembangan liga domestik mereka. Liga sepak bola Thailand dalam kurung Thai League adalah salah satu liga yang paling berkembang di Asia Tenggara dengan banyak pemain asing berkualitas tinggi yang bergabung. Dengan fokus pada pengembangan liga domestik tanpa harus terikat dengan kalender pertandingan internasional yang padat di AFF, Thailand bisa lebih menekankan pada kualitas sepak bola lokal dan mengembangkan talenta mereka sendiri tanpa gangguan dari turnamen internasional yang terstruktur oleh AFF. Hubungan diplomatik antara Thailand dan beberapa negara ASEAN seperti Indonesia dan Malaysia terkadang dapat memengaruhi hubungan sepak bola antara negara-negara tersebut. Ketegangan politik atau diplomatik ini, meskipun tidak secara langsung memengaruhi performa tim nasional, dapat menciptakan ketegangan dalam kompetisi regional. Mengingat sejarah persaingan yang kadang terkontaminasi dengan isu-isu di luar lapangan, Thailand bisa memilih untuk menjauh dari AFF untuk menghindari dinamika negatif yang dapat mengganggu hubungan olahraga di kawasan. Shin Tae-yong berangkat ke Inggris hari ini bersama Erick Thohir, langsung menuju ke rumah Elkan Bagot, menemui keluarganya dan menjenguk Elkan Bagot yang dikabarkan cedera. Shin Tae-yong memohon maaf ke Elkan dan mengajaknya kembali gabung ke Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi harapanku. Di sisi lain, pengamat ini kemarin lusa belak-belakan sebut Elkan dan STY kayak gini. Penasaran? Simak ulasannya berikut ini. Justinus Laksana yang akrab disapa Coach Justin baru-baru ini membuat pernyataan tajam mengenai nasib Elkan Bagot di Timnas Indonesia. Coach Justin mengungkapkan kekesalannya terhadap pelatih Shin Tae-yong yang menurutnya telah membunuh karier Elkan Bagot di Timnas. Pernyataan tersebut dilontarkan karena Shin Tae-yong tak kunjung memanggil bek muda milik Blachpool FC itu setelah Piala Asia 2023. Laga melawan Australia di 16 besar Piala Asia 2023 yang digelar pada 29 Januari 2024 menjadi pertandingan terakhir Elkan Bagot bersama Timnas Indonesia. Meski pada Maret 2024 Shin Tae-yong berencana memanggil Bagot untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam, namun hingga saat ini Elkan belum dipanggil kembali. Coach Justin merasa sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Shin Tae-yong bunuh karier pemain ini, loh. Anak muda semua bikin kesalahan, masa iya nggak dipanggil lagi ke Timnas Indonesia? Kan jahat, ujar Coach Justin seperti dikutip Okezone dari channel YouTube Jebret Mediat Selasa dalam kurung 24 Desember 2024. Coach Justin menegaskan seharusnya Shin Tae-yong memberikan penjelasan kepada publik mengenai alasan tidak memanggil Elkan Bagot. Kita, netizen, berhak untuk tahu itu. Sampai sekarang kita hanya berandai-andai saja, tambah pria berusia 57 tahun ini. Pernyataan Coach Justin ini tentunya menambah sorotan terhadap hubungan antara Shin Tae-yong dan Elkan Bagot. Kini kita harus menunggu apakah pelatih asal Korea Selatan tersebut akan kembali memanggil Bagot untuk memperkuat Timnas Indonesia di masa depan. Apakah keputusan Shin Tae-yong akan mengubah nasib Elkan Bagot ataukah pelatih akan tetap mempertahankan pilihannya? Bagaimana pendapat kalian tentang situasi ini? Ayo berbagi komentar. Yes, mantap, ini baru kabar super duper bahagia.
tepat diberitakan tadi malam melalui media raksasa Inggris. Keputusan besar dari Ketum PSSI, Timnas Indonesia bisa masuk 50 besar dunia. Setelah sekian lama, Ketum PSSI akhirnya mengungkapkan impian besar untuk Timnas Indonesia. Apakah ini berarti ada perubahan strategi besar dalam pembinaan tim? Simak penjelasan lengkapnya dan bagaimana Shin Tae-yong berperan dalam target ambisius ini. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, percaya bahwa Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk tampil lebih baik dalam ranking FIFA. Menurutnya, dengan capaian terbaru, Indonesia berada di peringkat 23 di antara tim Asia. Meskipun begitu, ia memiliki ambisi tinggi yakni menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari 9 tim teratas di benua Asia. Indonesia seharusnya berada di posisi 9 besar di Asia, ujar Erick Thohir. Dengan jumlah penduduk yang besar dan gairah sepak bola yang luar biasa dari masyarakat Indonesia, bukan hal yang mustahil untuk mencapainya. Tentu saja, ini semua membutuhkan waktu. Di kancah dunia, Indonesia juga menargetkan bisa masuk dalam 50 besar dunia pada tahun 2045. Erick menilai, dengan kemajuan yang terjadi di berbagai lini, sepak bola Indonesia berpotensi mengalami lonjakan pesat di masa depan. Kami ingin berada di 50 besar dunia pada tahun 2045, tambahnya. Pada saat itu, PDB per kapita kami diprediksi akan mencapai sekitar $27,000 hingga $30,000. Ini adalah negara besar dan saat itu kualitas sepak bola pasti akan meningkat. Erick juga menyebutkan bahwa Indonesia sering disebut sebagai raksasa yang tertidur dalam dunia sepak bola. Dan inilah yang menjadi alasan utama mengapa program pengembangan sepak bola yang lebih baik harus segera diwujudkan. Ini mengapa kami perlu membuat program yang bisa membuat kami lebih baik, tutupnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia bisa mencapai target ambisius tersebut? Berikan komentar kalian. Dasar negara sombong gak tahu malu dan gak tahu diri. Tepat wartakan semalam. Pelatih Bahrain melontarkan ancaman ke Timnas Indonesia pasca mengalahkan Arab Saudi di Golf Cup 2024. Apa yang akan terjadi pada Timnas Indonesia? Kekalahan Arab Saudi dari Timnas Bahrain di Golf Cup 2024 membuat pelatih Bahrain berani mengirimkan ancaman keras. Apa yang membuat pelatih ini begitu geram dan bagaimana dampaknya bagi Timnas Indonesia yang sedang on fire? Simak informasinya berikut ini. Usai pertandingan, pelatih Bahrain Dragan Talajic memberikan pujian tinggi untuk kekuatan Arab Saudi yang tampil menekan luar biasa di menit-menit akhir pertandingan. Meskipun demikian, Talajic merasa sangat senang karena para pemain Bahrain berhasil tampil solid dan sukses mengunci kemenangan tersebut. Arab Saudi adalah tim besar dan saya mengucapkan selamat kepada mereka atas tekanan luar biasa yang mereka berikan selama 6 hingga 10 menit terakhir. Arab Saudi adalah tim yang sangat baik. Kami tahu mereka memiliki beberapa masalah dengan banyak pemain cedera atau semacamnya, tetapi kami melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan, ujar Talajic. Dengan kemenangan tersebut, Talajic pun menebar ancaman kepada lawan-lawan Bahrain di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun yang menarik, Talajic sama sekali tidak menyebut Timnas Indonesia dalam komentarnya. Padahal Bahrain hampir dipaksa bermain imbang oleh Indonesia pada pertemuan pertama dengan skor 2-2. Ini adalah pertandingan yang sulit, tetapi takdir saya selalu bermain di pertandingan besar seperti untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Australia, Jepang, dan Arab Saudi. Insya Allah kami akan tampil baik, tambah Talajic yang tidak mencantumkan Indonesia dalam daftar tantangan besar yang dihadapi Bahrain. Talajic mengklaim bahwa anak asuhnya sedang berkembang dengan baik menjelang perjuangan di grup C. Kepercayaan diri para pemain Bahrain pun semakin meningkat. Pelatih asal Kroasia ini mengaku beruntung bisa melatih Bahrain dan bekerja dengan pemain yang sangat berbakat. Kami memiliki anak-anak yang sangat baik dan berbakat. Kami bekerja sangat keras dalam persiapan mental. Mereka mulai percaya pada diri mereka sendiri bahwa mereka bisa melakukan sesuatu. Dan saya bangga karena saya memiliki kesempatan bekerja dengan anak-anak seperti mereka, yang ingin belajar, yang mau mendengarkan, ungkapnya. Namun, apakah ketidaksediaan Talajic untuk menyebut Indonesia berarti dia takut dengan skuad Garuda?
Apakah Bahrain benar-benar merasa terancam oleh timnas Indonesia? Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Ayo berbagi komentar. Pak Sumarji bicara setelah Piala AFF 2024 minta satu hal besar kepada pemain timnas Indonesia. Kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 membawa Pak Sumarji, manajer tim sekaligus Korlantas Polri, untuk memberikan instruksi yang tak kalah besar. Apa yang diminta Pak Sumarji agar timnas Indonesia bangkit dan kembali berprestasi? Saksikan semuanya hanya di sini. Manajer timnas Indonesia Sumarji memberikan pesan penting kepada skuad Garuda untuk terus berlatih dengan keras dan berusaha agar bisa masuk ke tim inti guna mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Menurut Sumarji, dengan mendapatkan lebih banyak waktu bermain, para pemain muda akan semakin terasa kemampuannya yang pada akhirnya akan mendukung perkembangan mereka. Sumarji menekankan agar pemain tidak berkecil hati dengan hasil yang didapatkan dalam Piala AFF 2024. Dia berharap para pemain dapat terus berkembang dan menjadi lebih baik ketika kembali ke klub masing-masing. Pemain sudah pulang ke klub masing-masing. Jadi, terakhir saya sampaikan mereka menjaga performa agar menjadi pemain inti dan untuk mendapatkan jam terbang, kata Sumarji. Pria berkacamata ini juga melihat adanya perkembangan positif pada para pemain selama Piala AFF 2024. Ia merasa bahwa pemain sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan dan hal ini menjadi catatan baik bagi penampilan mereka dalam ajang tersebut. Secara individu sudah menunjukkan kemajuan, kelihatan sekali para pemain sudah bisa meningkatkan kualitas. Harapannya mereka kembali ke klub dengan kualitas yang lebih baik, ujar Sumarji. Dengan pesan tersebut, Sumarji berharap para pemain timnas Indonesia akan terus berusaha dan meningkatkan performa mereka baik di level klub maupun tim nasional. Doa publik terkabulkan. Tepat dikabarkan kemarin sore, Kevin Dix punya peluang besar masuk Liga Jerman. Negosiasi sudah hampir final. Setelah penampilan solid di timnas Indonesia, Kevin Dix kini terlibat dalam negosiasi yang semakin dekat dengan klub Bundesliga. Apakah ia akan segera berkarir di Liga Jerman? Cari tahu bagaimana kesepakatan ini bisa menjadi terobosan besar bagi karir Dix. Menurut laporan dari Sky Sport Jerman, Borussia Mönchengladbach dilaporkan telah melakukan penjajakan dengan Kevin Dix dan penjajakan tersebut tampaknya mendapatkan respons yang cukup positif. Negosiasi antara tim peringkat ke-11 Liga Jerman saat ini dan pihak pemain sudah berada pada tahap lanjut. Demikian dilansir dari Sky Sport Jerman pada Selasa (24 Desember 2024). Kehadiran Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach diprediksi akan menambah kekuatan tim, namun ada beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum mereka bisa merekrut pemain tersebut. Direktur olahraga Roland Virkus sangat menginginkannya. Kevin Dix kini menjadi kandidat pilihan Borussia Mönchengladbach, lanjut laporan tersebut. Namun untuk mewujudkan transfer ini, ada satu syarat penting. Jika Gladbachers mendapatkan keinginannya, Dix harus datang pada musim dingin dengan syarat ada pemain lain yang meninggalkan klub, tambah laporan itu. Jadi meskipun negosiasi berjalan lancar, keputusan akhir bergantung pada beberapa faktor, termasuk kemungkinan kepergian pemain lain dari klub. Apa pendapat kalian tentang kemungkinan transfer ini? Apakah Kevin Dix akan menjadi tambahan yang signifikan untuk Borussia Mönchengladbach? Atau apakah ada faktor lain yang bisa menghalangi transfer ini? Berikan komentar kalian di bawah. 4 pemain muda alumni Piala AFF yang siap jadi pilar timnas Indonesia di SEA Games 2025. Setelah menunjukkan potensi luar biasa di Piala AFF 2024, ada beberapa pemain muda yang layak dipertahankan dan menjadi andalan timnas Indonesia di SEA Games 2025. Siapa saja mereka dan apa yang membuat mereka begitu istimewa? Temukan jawabannya di sini. Nama yang patut diperhatikan pertama kali adalah Cahya Supriyadi. Penampilannya di Piala AFF 2024, terutama saat menghadapi timnas Filipina di pertandingan terakhir Grup B, benar-benar mengesankan. Kiper yang bermain untuk FC Bekasi City ini berhasil melakukan 5 penyelamatan luar biasa yang menggugah banyak orang. Cahya telah menunjukkan bahwa ia layak mendapatkan perhatian lebih di level internasional. Selain Cahya, salah satu pemain muda yang mencuri perhatian adalah Doni Tri Pamungkas.
Dalam 4 pertandingan di grup B, Doni selalu tampil konsisten dan menunjukkan performa yang solid. Bahkan ia sempat dipercaya menjadi kapten pengganti ketika Muhammad Ferrari menerima kartu merah pada menit ke-41 dalam pertandingan melawan Filipina. Walaupun hanya beberapa menit, Doni menunjukkan kepemimpinannya yang matang dan kemudian menyerahkan jabatan kapten kepada seniornya, Asnawi Mangkualam. Penampilannya selama turnamen ini tentu membuat banyak orang percaya bahwa ia memiliki masa depan cerah di timnas Indonesia. Lalu ada Kadek Arel Priyatna, sosok petarung yang tangguh di lini pertahanan. Aksinya selama Piala AFF 2024 membuat masyarakat Indonesia semakin yakin bahwa ia memiliki potensi besar. Pemain muda asal Bali ini yang baru berusia 19 tahun menunjukkan keberanian luar biasa, ketenangan, dan kecerdasan dalam membaca permainan lawan. Tidak hanya itu, ia juga memiliki naluri menyerang yang tajam yang memberikan dimensi tambahan bagi tim. Terakhir, ada Victor Dethan yang tidak hanya memperlancar serangan tim, tetapi juga mampu menghentikan serangan lawan dengan sangat baik. Gaya bermainnya yang tak kenal lelah mengingatkan banyak penggemar sepak bola Indonesia pada Syamsul Nedved Charudin, salah satu legenda Juku Eja yang pernah menjadi langganan timnas Indonesia. Dengan dedikasi dan semangat yang tinggi, Victor Dethan tampil sebagai salah satu pemain muda yang sangat diandalkan. Kemampuannya di lapangan menunjukkan bahwa meskipun masih muda, ia sudah sangat berharga bagi tim. Keberadaan para pemain muda ini memberikan harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Dengan talenta-talenta yang menjanjikan seperti Cahya, Doni, Kadek, dan Victor, masa depan timnas Indonesia tampaknya semakin cerah. Apa pendapat kalian tentang kemajuan para pemain muda ini? Apakah mereka akan menjadi bintang masa depan sepak bola Indonesia? Ayo, beri komentar kalian! Greg Nwokolo belak-belakan pemain timnas Indonesia dulu manja seperti Hello Kitty, era Shin Tae-yong jauh lebih hebat. Greg Nwokolo tak ragu untuk menyebutkan perbedaan mencolok antara pemain timnas Indonesia di era dirinya dengan sekarang. Menurutnya, pemain di masa lalu cenderung manja seperti karakter Hello Kitty. Apa yang membuat era Shin Tae-yong jauh lebih hebat dalam mempersiapkan timnas? Simak pengakuan mengejutkan dari Greg Nwokolo. Greg Nwokolo, dalam sebuah podcast bersama Valentino Simanjuntak di kanal YouTube Podza, berbagi pandangannya tentang perbedaan mencolok antara para pemain timnas Indonesia di era dirinya dan era kepelatihan Shin Tae-yong. Dalam podcast tersebut, Greg mengungkapkan bahwa perbandingan antara pemain timnas Indonesia pada masanya dan saat ini sangatlah signifikan. Menurut Greg, para pemain di era dirinya mayoritas memiliki karakter manja. Bahkan, pelatih yang berani memarahi pemain akan berakhir dengan dipecat dari jabatan kepelatihan. Zaman aku di timnas, semua manja kayak Hello Kitty, ujar Greg. Ia menceritakan bagaimana dulu pelatih yang sedikit keras atau memberi teguran kepada pemain malah harus berganti. Dulu dimarahin sedikit pelatihnya harus ganti. Manajemennya diganti. Selalu begitu lanjutnya dengan nada kecewa. Namun Greg melihat perbedaan yang sangat jelas pada era kepelatihan Shin Tae-yong. Di bawah arahan Shin Tae-yong, para pemain timnas Indonesia dipaksa untuk bekerja keras dan menunjukkan dedikasi yang tinggi. Sekarang mereka bertemu karakter kayak Shin Tae-yong, mereka mau kerja, ungkapnya. Greg pun menegaskan bahwa sepak bola bukanlah olahraga untuk mereka yang lemah atau manja. Ini sepak bola. Sepak bola bukan untuk Hello Kitty, sepak bola buat laki-laki yang punya mentalitas, tegasnya. Ia juga menyampaikan bahwa kedatangan Erick Thohir yang membawa Shin Tae-yong sebagai pelatih telah membawa perubahan besar dalam sikap dan semangat para pemain. Dengan pelatih yang tegas dan disiplin, Greg berharap para pemain bisa lebih fokus dan berkembang lebih baik. Bagaimana menurut kalian tentang pernyataan Greg Nwokolo ini? Apakah kalian setuju dengan perbandingan yang dia buat antara era kepelatihan dulu dan sekarang? Ayo, berbagi pendapat di kolom komentar. Kabar gembira untuk timnas Indonesia. Elkan Bagot sudah pulih dari cedera dan kembali berlatih dengan Blacpool FC setelah berbulan-bulan absen karena cedera. Elkan Bagot akhirnya kembali ke lapangan. Pemain andalan timnas Indonesia ini sudah pulih dan kembali berlatih dengan Blacpool FC. Apa arti kembalinya Bagot bagi timnas Indonesia? Simak kabar terbaru dan harapan besar dari pemulihannya.
Dalam laporan yang dinukil dari East Anglian Daily Times, pelatih Blackpool FC, Steve Bruce, mengungkapkan bahwa Elkan Bagot telah kembali menjalani sesi latihan penuh bersama rekan-rekan setimnya. Meskipun dipinjam dari Ipswich Town, Elkan baru bermain sebanyak 4 kali di semua kompetisi musim ini. Namun, ada kemungkinan jumlah penampilannya akan bertambah seiring dengan membaiknya kondisi fisiknya. Dia kemungkinan bisa terlibat selama periode Natal dan Tahun Baru. Dia dibatasi hanya 4 penampilan di semua kompetisi musim ini, tulis East Anglian Daily Times. Elkan Bagot tidak sendirian dalam pemulihan ini. 2 pemain lainnya, C.J. Hamilton dan Sonny Carey, juga dilaporkan berpeluang pulih sepenuhnya sebelum berakhirnya tahun 2024. Apa pendapat kalian mengenai kembalinya Elkan Bagot ke lapangan? Akankah performa Blackpool semakin kuat dengan pulihnya para pemain ini? Berikan komentar kalian di bawah. Lagi-lagi bikin ulah, rumah towel auto dibakar masa ini kalau makin ngawur. Begini pernyataan bodoh towel tepat tadi malam soal timnas Indonesia dan Shin Tae-yong. Sampai ngomong aneh kayak gini. Simak ulasannya berikut ini. Bung Towel mengakui bahwa Indonesia memiliki andil besar dalam sejarah gelaran Piala AFF yang pertama kali digelar pada 1996 yang saat itu masih bernama Piala Tiger. Sejak awal historisnya Piala AFF, Indonesia itu sudah tidak ditanya target juara. Founder AFF itu Pak Cardono, mantan Ketua Umum PSSI, digelar sejak 1996 dan sudah 6 kali final, ungkap Bung Towel dalam program Catatan Demokrasi di TV One, Selasa (24 Desember 2024). Bung Towel menekankan pentingnya Indonesia meraih gelar juara Piala AFF untuk menghilangkan barrier psikologis yang selama ini menghalangi. Menurut saya, kapan lagi kalau mau ambil juara Piala AFF supaya barrier psikologis kita lepas, katanya dengan tegas. Ia juga mengakui bahwa era kepemimpinan Erick Thohir membawa perubahan besar dalam sepak bola Indonesia. Menurutnya, sinergi yang tercipta antara PSSI, pemerintah, dan pihak swasta di era Erick Thohir jauh lebih besar dibandingkan dengan era PSSI sebelumnya. Sekarang kita di zaman Erick Thohir menurut saya sangat berbeda dibandingkan era-era PSSI sebelumnya. Sinergi, dukungan dengan pemerintah begitu besar, tambah Bung Towel. Dengan segala dukungan tersebut, Bung Towel menyebut bahwa saatnya Indonesia meraih gelar juara Piala AFF. Kapan lagi kalau kita tidak ambil trofi Piala AFF supaya barrier psikologis kita lepas, katanya lagi. Mengenang sejarah, Bung Towel memaparkan perjalanan timnas Indonesia yang 6 kali menjadi runner-up Piala AFF tanpa pernah meraih gelar juara. Timnas Indonesia pernah mencicipi babak final pada edisi 2000, 2002, dan 2004 secara beruntun. Lalu pada 2010 melawan Malaysia, yang masih menjadi perdebatan hingga kini karena dianggap ada faktor yang mengganggu saat itu. Serta 2016 melawan Thailand. Artinya ada sesuatu yang belum tuntas, jelas Bung Towel. Melihat kondisi tersebut, Bung Towel yakin bahwa satu-satunya cara untuk menghancurkan batasan tersebut adalah dengan meraih gelar juara Piala AFF di era kepemimpinan Erick Thohir. Saya sebagai pengamat sepak bola, kalau di era Erick Thohir itu bisa ambil, maka barrier itu bisa tembus, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa akhirnya meraih juara Piala AFF di era kepemimpinan Erick Thohir? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pemain berdarah Kanada senang bisa bela timnas Indonesia, tapi sampaikan permintaan maaf. Pemain berdarah Kanada yang kini membela timnas Indonesia mengungkapkan kebahagiaannya bisa menjadi bagian dari skuad Garuda. Namun ia juga menyampaikan permintaan maaf atas penampilannya yang belum maksimal. Apa alasan dibalik permintaan maaf ini dan bagaimana ia berencana untuk membuktikan kemampuannya? Simak di sini. Victor Detan berhasil mencuri perhatian dengan penampilan energiknya yang membuat permainan timnas Indonesia lebih hidup. Netizen bahkan menyebutnya sebagai salah satu pemain masa depan yang bisa menjadi andalan skuad Garuda. Setelah menjalani debut bersama timnas Indonesia, Victor Detan merasa sangat senang dan bangga. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya melalui pernyataan penuh syukur. Debut di tim nasional. Terima kasih Yesus.
Bangga dan bersyukur bahwa saya bisa mendapat kesempatan ini untuk mewakili negara, ujar pemain kelahiran Kupang 11 Juni 2004. Victor Detan juga menyatakan komitmennya untuk terus berusaha memberikan yang terbaik jika kembali diberikan kepercayaan untuk memperkuat tim Merah Putih. Saya ingin minta maaf jika hasilnya belum sesuai harapan, jelasnya dengan rendah hati. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, tuturnya menunjukkan sikap positif dan harapan untuk terus berkembang. Bagaimana pendapat kalian tentang penampilan Victor Detan? Apakah kalian setuju dia bisa menjadi masa depan timnas Indonesia? Ayo, berbagi pendapat di kolom komentar.